Carlos Sainz ini merupakan pembalap yang cukup bingung untuk dibahas sebenarnya. Ada saatnya kita memuja betapa bagusnya dia, tapi ada saatnya juga kita menghujat dia kalau dia tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi selama stint dia di Ferrari, banyak momen-momen ups and down-nya kayak roller coaster, kayak kata Lando Norris ya. Tapi di saat yang sama, gue rasa bahwa dia tuh kayak kurang diapresiasi selama ini sih. Dan sekarang gue akan bahas mengapa Carlos Sainz itu layak untuk diberikan apresiasi lebih. Di 2021 dia menunjukkan betapa hebatnya dia dalam mobil Ferrari yang cukup solid di papan tengah. Dia mampu tampil konsisten dan dari 22 balapan, dia mampu mencetak poin di 20 dari 22 balapan itu. Konsistensi inilah yang buat dia finish di atas rekan timnya Charles dan finish ya bisa dibilang best of the rest. Dan juga ya kan baru datang ke tim barunya saat itu berada di kondisi yang cukup terpuruk ya setelah musim 2020 yang ampas banget. Tapi habis itu langsung menunjukkan kelasnya dan membuktikan keraguan-keraguan fans saat itu salah. Gue bahkan ingat saat itu ada beberapa fans sebelum 2021 dimulai ya yang bilang kalau Ferrari itu bakal di lap sama Aston Martin di 2021. Apanya yang di lap? Yang ada dua-duanya di lap sama Red Bull dan Mercedes. Ferrari saat itu memiliki salah satu atau bahkan driver lineup terbaik. Bahkan, tim prinsipal mereka, Mattia Harry Potter Binotto pun mengatakan itu. Cuman ya sayang aja mobil mereka belum bisa bersaing di papan atas saat itu. Setidaknya, Carlos mendapatkan apresiasi setelah musim 2021. Nah, mereka berharap bahwa 2022 dengan regulasi baru nanti, mereka bisa kembali bersaing untuk gelar juara dengan duo C2 mereka. Datanglah 2022 dan itulah yang terjadi. Carlos sudah terbukti bahwa dengan mobil papan tengah yang solid, dia bisa tampil cukup oke dan maksimal ya seperti musim 2021 dan 2 musim dia bersama McLaren sebelumnya. Nah, untuk mengendarai mobil papan atas, kita belum tahu nih dia akan tampil seperti apa dan disinilah dia akan dites. Apakah dia bisa tampil sehebat 2021 dengan mobil papan tengah yang solid atau malah nggak bisa menghandle tekanan di papan atas dan menurun. Dan di awal 2022, ya dia tampil hebat sih. Hebat bikin tifosi kecewa tapi. Di saat Charles mampu tampil bagus, Carlos malah kewalahan dengan F1 75-nya. Dia sering melakukan beberapa kesalahan yang gak perlu dan banyak juga lah momen apesnya. Banyaklah fans di sini menganggap bahwa Carlos tuh gak cocok balap untuk tim papan atas kayak Ferrari dan dia melupakan kehebatan musim lalunya. Walaupun harus diakui, Carlos mungkin memang memiliki racecraft dan awareness yang bagus terlihat di musim 2021 dan beberapa musim bersama McLaren dia. Itu juga kenapa dia konsisten. Tapi kalau soal one lap pace, Charles tuh bisa dibilang adalah salah satu atau bahkan pembalap terbaik dalam one lap pace. Buktinya sekarang diberikan mobil papan atas, Charles mampu meraih pole sesuka hati dan balapan di depan tanpa harus kena senggol tim-tim papan tengah kayak 2021 kemarin. Ya walaupun nggak perlu disenggol juga sih, soalnya dia sendiri yang nanti bakal tersenggol sendiri. Bahkan di saat Carlos meraih kemenangan pertamanya di British Grand Prix, banyak fans tuh nggak senang karena keputusan Ferrari saat itu, yang nggak memprioritaskan Charles yang sudah jelas berada di title fight saat itu. Oke, sesenang-senangnya kita bisa melihat Carlos menang untuk pertama kalinya, gue sampai sekarang pun masih heran juga sama keputusan Ferrari saat itu. Cuman karena itu udah di masa lalu dan ini Ferrari, ya kita nggak usah kaget lagi lah ya. Sayangnya seiring berjalannya musim, Ferrari malah mulai menuju gigi R ya, dan Red Bull bersama Max malah semakin ganas. Tapi Carlos, walaupun terdapat beberapa balapan di mana dia terlihat bagus, momen-momen apes dan beberapa kesalahan yang nggak perlu tuh tetap masih kejadian gitu. Dan karena inilah yang buatnya harus puas finish di posisi kelima klasemen, di belakang George Russell di Mercedes yang ya sedikit di bawah Ferrari lah ya saat itu. Bukan musim yang diinginkan tentunya, tapi setidaknya dia mendapatkan beberapa pole position musim itu dan kemenangan pertamanya di British Grand Prix. Namun kalau gelar juara dunia yang dia incer, ya sorry to say, performa kayak gitu tidak adalah cukup. Jauh dari cukup bahkan. Jadi 2023 kita akan lihat Ferrari ada di mana dan datanglah 2023 dengan tim prinsipal baru diharapkan Ferrari bisa kembali menjadi juara. Terakhir kali Ferrari memiliki tim prinsipal Prancis, mereka mampu mendominasi F1. Tapi yang perlu kali diingat juga ialah Jean Todt pun membutuhkan 6 tahun untuk membawa Ferrari kembali juara. Jadi bisa aja Fred Vasseur juga membutuhkan waktu yang sama kalau cocok loginya cocok. Musim 2023 sayangnya sejauh ini bukan musim yang diharapkan Ferrari.
Lagi-lagi PHP-in tifosi bulu kerjaannya, aduh kasihan banget nih tifosi. Tapi kita anggap Ferrari musim ini merupakan tim papan tengah. Ya gimana ya, soalnya yang tim papan atas tuh cuma 2 banteng itu aja. Maksudnya 1 banteng doang, deng. Soalnya bantengnya 1 lagi belakangnya asik San Motri sih. Tapi kalau kita anggap Ferrari memiliki mobil papan tengah musim ini, langsung demen lah ya Carlos. Dia kan emang demen tuh mobil-mobil papan tengah ya kan. Sejauh ini 2023 Carlos tuh bisa dibilang kadang-kadang tuh gak begitu disorot banget lah ya. Karena pertama, dia baru dapat podium dan pole sekali sejauh ini dibandingkan Charles yang udah dapat 3 dan 2 pole position musim ini di musim dimana Red Bull dominasi ya. Kedua, emang Ferrari tuh kalau tampil oke aja tuh konsisten lah, itu gak bakal rame emang. Rame itu kalau raih hasil bagus atau hasil bagus dalam lawak. Carlos di 2023 ini sebenarnya cukup konsisten. Emang gak kaget lagi lah ya, emang dia tuh demennya mobil mediocre kayak gini gitu kan ya. Dia selalu finish di poin musim ini kecuali di Australian Grand Prix di mana dia kena tampol penalti FIA di akhir balapan, dan Belgian Grand Prix di mana dia main bobo mekar sama Oscar. Selain dari 2 balapan itu, gua rasa dia sudah tampil sesuai sama performa mobilnya. Dan ngomong-ngomong soal itu, datanglah Italian Grand Prix. Di sini asli kita kayak ngeliat versi Carlos yang berbeda gitu. Dari free practice aja dia udah terlihat cepet dan nyaman. Bahkan Charles pun mengikuti setupnya setelah free practice kedua. Dan dia meraih pole position di Monza di depan tifosi dengan strategi yang bagus oleh Ferrari untuk meletakkan dia di belakang Max. Walaupun Red Bull diyakini akan lebih brutal dalam race pace, akhirnya tuh ada aja kan enjoyment dari tifosi musim ini di home race mereka. Dan saat race, Carlos tuh benar-benar balapan seakan-akan nyawanya tuh dipertaruhkan. Menahan Max selama 15 lap, dan menahan Checo selama beberapa lap juga, dan akhirnya mampu menahan rekan timnya untuk meraih podium pertamanya musim ini. Ya, aneh banget cuy. Walaupun dia cukup konsisten 2023, dia baru meraih podium sekali di sini tuh ya. Ini loh yang gue maksud. Carlos tuh kita perlu akui raw pace itu nggak sekencang Max atau Charles ya. Tapi di saat dia udah nyaman dengan mobilnya, dia itu kenceng banget. Dan di Monza kemarin, dialah alasan balapan kemarin tuh seru dengan defense gokilnya. Disinilah fans mulai mengapresiasi Carlos lagi. Dan gua harap akhir musim nanti, dia akan diapresiasi bukan hanya Monza ini aja, tapi karena konsistensinya. Gua rasa Ferrari itu udah saatnya memberikan 2 pembalap mereka mobil yang benar-benar bisa bersaing untuk Red Bull seperti awal 2022. Mereka tuh memiliki 2 driver yang bagus sebenarnya, benar-benar bagus dan mungkin bisa bersaing untuk papan atas ya untuk kedepannya. Karena nggak hanya kesian tifosi aja guys, tapi kesian 2 pembalap mereka yang bisa dibilang merupakan salah satu duo terbaik di grid saat ini, tapi mobil mereka juga salah satu yang terbaik dalam bikin emosi tapi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju kalau Carlos tuh layak untuk diberikan apresiasi lebih? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh